Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tachiahao. Kamsia Tikong. Pagi hari ini kita sama-sama dapat kembali Chohosim, Chokongtek. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan mesti akan banyak bawa kebaikan buat kita. Makanya sama-sama kita mau berkumpul, bersatu hati, dan bersih teguh pikiran. Kita mau bersama-sama meyakini apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran. Kita mau bersama-sama untuk kembali datang, berhimpun di dalam wihara kita ini atas nama keimanan yang sama, atas nama keyakinan yang sama. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan paling tidak akan menjadi charger gitu ya, ngecas rem, servis rem buat kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada minggu pagi yang baik ini saya kebetulan beberapa minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu kebetulan saya diundang oleh umat di Palembang untuk sharing kongko gitu ya. Dia nggak ada wihara yang besar banget karena yang mengadakan acaranya mahasiswa. Maka kemudian sewa restoran ya 2 kali ini deh besarnya gitu ya. 2 kali ini sewa restoran dan untuk kota kecil seperti Palembang ya, mungkin wong Palembang tahu lah di sana jam 7 jam 8 juga udah agak-agak sepi gitu ya. Tapi untuk kapasitas kota Palembang yang kecil bisa kumpul sampai 2 kali ini kan itu suatu hal yang luar biasa. Dan saya pikir materi dari Palembang tersebut saya tertarik buat sharing sama Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di sini pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita selama ini di umat di mana saja berada, kalau kita mau compare, kita mau bandingkan sama teman-teman saudara-saudara kita umat beragama lain, kayaknya kita boleh sedikit ngiri, sebenarnya kita agak ketinggalan. Ketinggalannya di mana? Ketinggalannya, sometimes kita suka berpikir bahwa kita itu tahu dan ngerti bahwa hukum karma itu akan berbuah, akan berlaku, akan terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja, begitu ya. Karena kita artikan hukum karma adalah hukum kesunyataan yang berlaku di mana saja, kapan saja dan terhadap siapa saja. Terus sabda dari guru kita juga Sakyamuni mengatakan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, bibit yang ditabur, itu pula buah yang akan dihasilkan. Ya kan? Tanam cabai lu nggak mungkin petik tomat. Tanam mangga nggak mungkin petiknya duren gitu. Tanam kedongdong pasti petiknya kedongdong juga. Ya, sesuai mangganya mangga yang asem ya buahnya asem. Kalau mangganya manis, buahnya manis. Mangga asem tapi kalau dikasih bibit mangganya asem tapi dikasih pupuk yang bagus, pupuk yang manis bisa jadi manis itu mangga gitu loh. Belimbing yang asem kita tanam hasilnya asem, tapi kalau belimbing asem itu setiap hari dikasih pupuk yang bagus, disiramin bekas cucian beras, disiramin bekas cucian udang, daging, lama-lama asamnya bisa berkurang jadi manis gitu loh. Itu bisa berubah. Dan kenapa? Tergantung action kita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ngerti itu, kita tahu itu, tapi kadang-kadang kita naif, nggak mau menafikan itu. Kita mau cara-cara yang instan kayak mie instan gitu ya. Mau datang ke wihara, ke kelenteng, ke Tua Pekong, Pai Kongco, Pai Food, Pai Sen, ya, terus kemudian mau kang taunya cepet tiao gol. Padahal lu cuman cepet ceng compare cepet tiao, aduh kayaknya jauh bener gitu ya. Dan maunya langsung instan, baru sekali pai-painya, baru sekali nyemplungin celengannya, masa udah langsung mau cepet tiao? Ya kan semua perlu proses, kan tahu itu gitu ya. Sama untuk action yang lain juga begitu. Nah hadirin sekalian Bapak Ibu, kalau kita lihat saudara-saudara kita umat Islam, dia saklek loh.
setiap setahun sekali pasti dia menyisihkan nohun pua. Pembantu kita ataupun karyawan kita dia pulang kampung, dia jelas ekonominya lebih jauh di bawah kita. Tukang beca sekalipun dia kalau pulang kampung kemudian dia pasti sebelum hari raya tiba dia akan datang ke panitia zakat di masjidnya, dia akan menyisihkan nohun pua. Nohun pua bukan dari gaji yang dia terima terakhir bulan itu, enggak. Satu paket penghasilan dia setahun. Belum lagi yang penghasilannya lebih tinggi, benar-benar nohun pua. Kita sampai nggak nohun pua? Bokam kuan. Ntar dulu gitu ya. Ntar dulu. Satu. Yang lebih hebat lagi saudara-saudara kita umat Kristen di gerejanya, kita sering dengar ya, mereka ada perpuluhan ya. 10% setiap bulan buat Tuhan. Lu berani nggak caphun? Hah? Caphun? Aduh, nggak janji deh. Aduh, bisa gue cukup buat apa begitu ya. Sebenarnya di agama kita ada nggak sih kayak begitu? Let's go. Kita check and recheck. Ya, kita kupas tuntas sedikit ya, nggak kupas tuntas dah karena saya bukan ahli ekonomi juga. Nanti kupas tuntasnya mesti tanya yang lebih ahli lagi. Hadirin sekalian Bapak Ibu, dalam agama kita jelas sekali ada 8 jalan kebenaran yang diajarkan oleh guru kita. Cara untuk mencapai pencerahan, pembebasan, kita ada 8 jalan kebenaran ya. Arya Atangika Marga gitu kan. Hasta Arya Marga. Dari 8 itu, di antaranya ada berupaya yang benar, bermata pencaharian yang benar. Ingat? Ada berupaya yang benar, ada bermata pencaharian yang benar. Kalau ada dua poin ini, artinya apa? Artinya dari zaman guru kita dulu, 2500 tahun lebih yang lalu, guru kita juga sudah ngajarin, lu kang tau yang benar. Bisnisnya bisnis yang benar gitu loh, mata pencarian yang benar. Berupaya yang benar. Tapi yang bagaimana, yang kayak apa ya? Ajaran keluarga kita yang banyak terpengaruh sama filosofi Konfusius bilang, wah, kalau kita usaha dagang mesti cengli. Pegang kesusilaan. Ya. Kalau dia mah tasiau tungce. Gede kecil disikat semua. Nggak peduli dia mah kalau hari Minggu anak wihara, kalau Senin sampai Sabtu anak gitu ya. Pokoknya buas dah begitu. Dia mah orang bocengli. Nah, nggak ada tata krama, nggak ada aturan, nggak ada kesusilaan. Kalau bisnis mesti cengli kan ya. Nah, pinjem orang di pasar pagi di pintu kecil, pinjem duit CM noem, kadang-kadang dulu ya nggak pakai kwitansi. Tapi kalau sekarang nggak pakai kwitansi, nggak janji deh. ntar susah gua ujung-ujungnya. Paling nggak kalau mau transfer ada e-banking, ya masih bisa ada catatannya gitu ya. Nah hadirin sekalian Bapak Ibu, di kita kalau kita lihat ke Sigalowada Sutra, di Sigalowada Sutra itu adalah sutra dari Sang Buddha. Sutra itu khotbah dari Sang Buddha kepada perumah tangga yang pada saat itu dikhotbahkan kepada seorang pemuda bernama Sigalo. Sigalo ini udah ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Nah kepada khotbah Sang Buddha kepada Sigalo disebut Sigalowada Sutra. Di situ saya pernah baca seorang perumah tangga harus membagi 4 hartanya, membagi hartanya menjadi 4 bagian. Seorang perumah tangga harus membagi hartanya menjadi 4 bagian. 1 bagian itu untuk usahanya, ya, usahanya. 1 bagian lagi untuk keluarga, untuk hidup sehari-hari. 1 bagian lagi untuk ditabung. Dan 1 bagian lagi disisihkan untuk
sosial, untuk berdana. Ada 4 bagian. 4 bagian. Jadi untuk usaha, untuk apa tadi? Keluarga, terus untuk ditabung, keempat untuk disumbangkan sosial. 4 bagian ini proporsinya kalau mau cengli, mau fair, mau sama rata, all seuven loh. Jigofun loh. Jadi kalau dapat cepetiau, jigotiau loh. Rela nggak? Hah? Cuannya aja nggak sampai jigotiau, gitu ya. Oke, nggak usah sampai 25% deh. Disisihkannya yang satu 50%, satu 30%, satu 20%, yang satu 10%. Udah dananya 10% deh. Samain sama umat Kristen. Mau nggak? Gimana ya? Gue kan masih ada rencana ini, masih ada rencana itu. Gimana ya? Aduh, kayaknya kegedean deh. Capfun. Oke. Ini 60%, ini 30, 20%, ini 10%, 17% setengah. Ini 2,5% aja dah. Nohun puan. Ayo, samain sama umat Islam. Ayo. Mau nggak? Boleh juga sih, tapi boleh juga sih, tapi tapinya itu yang panjang gitu ya. Nah, hadirin sekalian, finally, pada akhirnya nih, back to you, up to you, terserah masing-masing. Kan lu udah ngerti hukum karma. Lu tanamnya 1 bibit, dia berbuahnya 1 pohon. Lu tanam 5 bibit, yang berbuah 5 pohon. Tanam 10 bibit, 10 pohon. Kalau lu tanam 100 bibit, ya 100 pohon. Kan udah ngerti. Udah tahu. Bibit itu dilepas aja begitu, dibiarkan aja begitu, di tanah, apakah dia akan tumbuh? Belum tentu loh. Bibit lempar tuh di tanah. Kalau di keramik mah nggak numbuh deh. Pak, emang ada orang tolol lempar bibit di keramik? Ada, Bu. Ada. Tuh deket situ tuh. Tupok kui. Main togel, pasang togel. Itu ibarat orang bertanam di keramik. Lu tanam bibit di keramik, nggak bakal numbuh. Wakiau. Ya, nggak bakal lah. Tapi kalau orang main togel itu berdana nanam bibit di keramik. Saya ibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita tanam bibit, bibit tanam di tanah. Tanahnya seperti apa? Belum tentu tumbuh. 6 tahun yang lalu, saya punya rencana tanam 1000 pohon belimbing, belimbing dewa, belimbing Bangkok yang segede-gede gini nih. Saya tanam dengan tujuan apa? Satu kampung yang susah, tanam bibit belimbing di Babelan sono sama di Kedaung, itu kan susah. Masyarakatnya yang menengah ke bawah lah. Hopefully, ya 1 year later, nanti dia akan belimbingnya berbuah, jadi kampung belimbing. Ya kan? Banyak di supermarket, minimarket, jus jeruk, jus apel, guava, udah ada. Jus belimbing kan jarang. Lagi kan bagus buat buat darah tinggi gitu kan. Bantulah. Kasih bibit. Tanam di halaman sendiri. Halaman sendiri kalau nggak luas 1 pohon. Agak luas 2 pohon, 3 pohon. Kasih sumbang. Beli bibit di Trubus. Bibit belimbing yang gede loh. 1 kilo bisa isi 2 apa 3. Nanti kalau di halaman sendiri, dia take care kan, rawat. Nanti dia berbuah, ya udah kita yang beli. Kumpulin semua ke wihara. Kumpulin, kita yang beli. Wah, saya provokasi teman-teman. Lu ntar beli ya 2 kilo gitu. Saya tinggal edarin nih. Saya udah pikir kalau buahnya banyak, overload, saya bawa ke Pluit nih. Di Pluit, dari sekian banyak, masa nggak ada yang darah tinggi apa? Ya,
Pasti laku dah. Laku dah. Blimbing. Udah 1 tahun Pak. Pohonnya besar. Udah 1 tahun. Buahnya bantet. Segede jempol. Aduh, kutu kupret. Capek-capek tanam. Saya bukan orang pertanian, salahnya di situ. Ketika tanam, kita nggak ukur dulu itu tanah pH-nya berapa. Banyak asam apa banyak basa. Kalau banyak asam dinormalin, banyak basa juga dinormalin. Belimbing itu pH-nya berapa? Ukur dulu, mesti tanya. Nggak main asal sembarangan. Mesti nanya sama anak IPB ya. Anak pertanian sih main tanam aja semangat. Bantet tuh. Belimbing bagus loh. Sekilo 3 biji segi gede. Belimbing Bangkok itu, belimbing dewa namanya. Jadi coba sejempol. Paling gede segede kedongdong, paling gede. Nah, jadi asal tanam nggak mungkin tumbuh dengan baik. Dia mesti tanahnya mesti dipupuk, dirawat, disesuaikan, terus dijaga. Udah bagus nih tanahnya nih, tumbuh subur nih, mesti disiram. Udah tumbuh subur. Lu nggak jaga, lu nggak tagerin, dipatok ayam, dipatok itik, bebek. Oh, udah tambah gede lagi, kambing makan daunnya. Udah gede lagi, kebo tabrak. Belum pernah ya ngelihat pohon udah sayang udah setahun ditabrak sama kebo. Kebo mah nggak punya perasaan. Dia mau jalan dia jalan aja. Tuh. Saya pengalaman begitu. Akhirnya blimbingnya gagal total. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sama halnya dengan kita punya karma. Kita punya karma asal tanam. Enggak dilihat tanahnya, enggak dilihat pupuknya, enggak dilihat penjaganya, enggak ada yang jaga. Akhirnya ya bantet. Kira-kira begitu. Nah, siapa yang menjaga karma kita? Salah satunya, makanya kalau kita habis berbuat sesuatu, berbuat kebajikan, berdana, ya kita mesti pastikan dana itu di tempat yang subur, di ladang yang subur. Oh, ladang yang subur buat kita umat Buddha, kalau ladang subur adalah ke Sangha, ke Bante. Iya, betul. Tapi juga sebelah kiri lu, Bante kan jauh sono. Sebelah kiri lu ada orang susah, lu kan diemin aja. Itu juga nggak bener. Dana kepada Bante, kasih antar makanan rantang, 1 rantang. Dibela-belain ya. Setiap gaji 1 bulan buat dana 10 hari kepada Bante. Tapi mamah lu di sana juga makanannya cuma telur ceplok setiap hari. Sampai bisulan. Itu juga nggak bener. Jadi dana kepada Bante oke, tapi dana kepada papa mama, kepada orang susah yang sekeliling juga itu juga perlu gitu loh. Jadi jangan apa-apa jadi kayak kacamata kuda gitu. Nggak mau lihat kiri kanan, nggak begitu gitu loh. Jadi berdana sama siapa aja, harus berdana harus sama orang yang satu agama, sama-sama Paifood, Paisen. Nggak juga. Lu mau dana sama orang Islam boleh, orang Kristen boleh, orang Katolik boleh, sama orang yang nggak beragama juga boleh. Dana emang nggak mengenal agama. Jadi itu adalah bibit gitu loh. Setelah berdana, take care dananya. Apa maksud take care? Ketika memberi senang, sebelum memberi senang, ketika memberi senang, setelah memberi juga senang, tulus, ikhlas, pikirannya bersih, baik. Nah, kemudian minta orang yang jagain. Kalau kita bikin pagar supaya jaga bibitnya supaya nggak dimakan itik, dimakan kambing atau ditabrak kebo, kita jagainnya pagarnya bukan pakai pagar seperti itu. Kalau kita kehidupan sehari, pagar kita apa? Kita Paifood, Paisen, Liamkeng, Niencing, baca parita, baca mantra. Itu kita bersekutu, bikin network. Tahu nggak bikin network? Add friend. Kepada banyak orang. Supaya apa? Semuanya bisa, kita ada hopeng, ada jalinan. Ada networknya, ada jalinan bisa ikut menjaga kita punya ini. Kebajikan. Sehingga ada orang mau jahat, ada orang mau iseng, ada orang mau kita berbuat baik kan orang lain bisa ngiri. Nah, dijagain lah dia. Ada orang mau kongtel kita, ditolak itu semuanya. Itu perlunya Liamkeng. Itu perlunya Niencing. Saya nggak bisa baca, hurufnya kecil-kecil. Matanya udah lamur, udah katarak. Udah nggak usah baca, amah.
Lu pai-pai aja lambuhut, udah gitu aja cukup deh. Kalau nggak usah baca. Gitu. Ya, jangan diartikan kalau Liam Kang tuh harus yang panjang-panjang, satu buku tebel gitu ya, 1 jam 2 jam. Nggak mesti. Lu Omitofo aja juga 100 kali, 1000 kali juga Liam Kang juga gitu. Nggak mesti harus bahasa Pali. Seperti bahasanya apa? Waktu zaman Sang Buddha di India Utara. Enggak. Kita punya doa ada bahasa Pali, ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Hokkien, ada Hawaii. Orang Ke juga bisa. Ya, kalau Haknin mau baca pakai bahasa Ke juga ada bacaannya. Sama aja. Nggak bisa semuanya gua sama Kiaoseng. Peranakan. Lu baca bahasa Indonesia. Udah dah. Nggak usah banyak ngomong dah. Banyak ngomong. Lu mau baca nggak sih? Protes lagi. Gua nggak apa ya ini bisa berhasil? Apa ya ini bisa apa it's work gitu ya? Bisa ada hasilnya. Lu nggak percaya? Masih meragukan? Ya pindah agama udah selesai. Gitu dong, ke sono nggak usah macam-macam, percaya nyanyi sorga. Udah pergi. Jadi kalau ditanya ke saya, gidah, pusingin amat. Ya, gitu. Nah hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tapi semuanya itu juga nggak semata-mata Liam Kang, parita, mantra gitu ya. Kita juga mesti lihat sepanjang hidup kita dari kita dulu sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah udah begini kan kita juga bisa self analisis gitu ya. Kita ini senangnya apa, hobinya apa, karakternya apa, atau papa mama bisa bantu. Lu mah orangnya pemarah. Lu mah orangnya emosian. Kalau marah udah kayak orang setanan. Lu nggak cocok jadi accounting. Accounting kan orang mesti kalem ya Bu ya. Tenang. Nggak boleh gedabak gedubuk. Nggak boleh. Gitu. Orangnya yang melo. Lu mah orangnya melo, sensi, sedikit-sedikit tersinggung. Nggak cocok jadi sales. Kira-kira gitu kan? Lihat karakternya kan? Secara umum orang lihat karakter itu ya lihat pace gitu loh, lihat peji. Kalau nggak mau lihat peji ya udah lihat horoskop, Aquarius apa, Gemini apa, Sagittarius apa, kira-kira gitu. Nggak mau lihat yang lain-lain, lihat Sio. Nggak mau lihat Sio juga, ya udah belajar sendiri, trial and error. Iya, saya termasuk orang yang lihat sendiri, Auban juga sayangnya nih. Ini gagal, coba. Udah 9 kali gagal. Bukan nggak percaya sama itu, percaya. Tapi saya mau penasaran gitu. Jadi 9 kali gagal, 1 kali gagal cepet ya ada. Moyung. Terus coba. Nah, secara umum kalau kita udah tahu karakternya, baru kita kemudian mulai. Ada orang yang usaha sesuatu langsung berhasil. Ada yang usaha ini nggak berhasil. Ada yang udah berhasil terus drop begitu kan? Setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Kenapa? Setiap orang kan lahirnya walaupun dari rahim yang sama, orang kembar sekalipun juga punya bibit bawaan karma yang berbeda. Kira-kira begitu, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada minggu pagi yang baik ini, sedikit saya mau sharing apa yang pernah saya sharingkan di Palembang sana. Saya bawa oleh-olehnya. Pempeknya mana? Pempeknya beli sendiri. Saya kalau ke Palembang nggak pernah makan pempek, Bu. Kenapa? Sama aja main Roxy. Jauh-jauh makan pempek. Sama aja sama yang di Garuda. Lidah saya mungkin lidah jelek kali ya. Jadi maksudnya, wah, orang kalau pulang dari Palembang, wah berat-berat. Gua mah pegel-pegelin tangan aja. Enggak deh, bawa berat-berat sampai keringetan gitu ya. Masuk pesawat juga susah. Saya kalau Palembang makannya cuma 1, mie celor. Kalau nggak mie celor makan duren. Hadirin sekalian, oke. Ini judulnya merencanakan keuangan keluarga. Bukan berarti, jangan diartikan, kalau gitu Romo Marga keuangannya udah oke loh. Belum juga. Kalau ada Kang Tau juga saya mau. Ya.
Ya, jadi bukan berarti saya udah jadi konglomerat, enggak lah. Apa? Rumah saya, mobil saya, sama seluruh yang saya pakai ini dijual. Ya, kalau dibandingin sama si A, si B, seujung kuku, seuprit, nggak ada apa-apanya. Tapi paling tidak sepanjang hidup saya sedikit merangkum deh, ya, merangkum. Jadi jangan pikir kalau saya udah ngajarin begini, saya udah konglomerat, enggak. Ini cuma merangkum hasil contekan. Setiap orang pasti butuh uang, betul? Yang bilang nggak butuh uang, laut aja loh. Pacaran nggak perlu uang, yang penting cinta, pret. Kalau kawin yang penting cinta dasarnya. Kalau kawin dasarnya cinta, pret. Lu ngomong sama tembok sono. Paket kawin yang paling murah aja nih, saya udah keliling. Maksudnya bukan keliling mau cari tempat buat kawin, bukan. Keliling ke Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Jakarta, setiap ada restoran, lihat di depannya tuh, ada pelang, paket wedding package. Yang paling murah tau nggak? Cap kau tiao, Furama. Saya nggak tahu tuh berapa paket tuh, berapa piring cap kau. 19 juta. Saya mungkin 100 piring doang kali ya. Apa makan meja gitu ya. Mungkin juga bajunya udah yang 6 kali pakai kali. Mobilnya gak Mercy tahun berapa nggak tahu dah. Dia anak-anak muda yang udah mau merencanakan perkawinan pasti tahu dah, udah browsing ya. Kemarin ada wedding exhibition. Wih, ada yang sampai paling murah cepet tiao ada, nopek tiao ada, gopek tiao ada, CM juga ada, depend on you pocket dah pokoknya, ya. Semua orang pasti butuh uang. Uang itu alat tukar. Jadi maksudnya apa? Dulu sih orang nggak pakai duit, barter. Ya zaman dulu cerita ya, di gunung orang tanam apa, turun ke gunung ke bawah, tukar sama ikan, tukar sama kain, tenun, tukar sama apa, udah balik lagi. Lama-lama orang kemudian menciptakan uang. Uang sebagai alat tukar. Oke, next. Untuk mendapatkan uang, ya, dari barter, sistem barter menjadi sistem uang pakai alat tukar. Untuk mendapatkan uang, orang bekerja. Bekerjanya sebagai apa? Jual tenaga, akhir bulan dibayar, karyawan namanya. Ya dong? Ada nggak orang yang dibayar dulu, kerjanya belakangan? Ada juga sih, ada beberapa profesi tertentu mau dikerjain, lu bayar dulu minimal cepua, ya, gocapun baru gua kerjain, sisanya kalau udah selesai, gitu kan? Nah itu dia kalau udah punya, kalau udah bisa begitu tuh, itu bukannya karyawan biasa. Kalau karyawan biasa kerja dulu 1 bulan, 9 to 5, ya, ada juga yang bukan 9 to 5, 9 to 9, 12 jam ada, ya. Ada kan orang kerja jam 9 ke jam 9 baru dibayar akhir bulan. Gitu. Itu pun enggak akhir bulan. Mundur seminggu. Kadang mundur 2 minggu. Ya, itu namanya karyawan ya. Yang kedua profesional. Profesional itu kalau apa? Kalau tadi sebagai apa? Sebagai lu bayar dulu DP-nya, selesai baru gua kerjain gitu ya. Atau profesi-profesi lainnya ya. Akuntan, pengacara, notaris, artis ya, pelukis, penari, ya, pemahat gitu ya. Mau bikin patung apa nih? Di order dulu, kasih uang muka dulu, baru dia kerjain, selesai bayar. Itu profesional. Ya, untuk mendapatkan uang, karyawan profesional. Yang ketiga, itu sebagai pengusaha. Kalau pengusaha harus punya toko gede, punya kantor gede, punya usaha yang wah gitu ya. Seperti konglomerat yang kita lihat di TV, baca di koran gitu. Enggak juga sih, enggak begitu. Tuh yang di depan Fluid Mall tuh, tukang mie tek-tek itu pengusaha loh. Iya, pengusaha. Kan kaki 5, iya pengusaha, namanya pengusaha kaki 5, PKL gitu ya. Dia bukan pengusaha, dia mah kalau pengusaha kan mesti sewa tempat. Justru dia pengusaha, daripada sewa tempat mahal, mending gua buka di kaki 5, murah. Kan bayar preman, bayar ini. Iya, biarin bayar preman, bayar ini, bayar itu tetap lebih murah daripada nyewa. Gitu. Saya punya piao ke dia
lulus dulu dari Kanada, pulang sekolah dari Kanada jadi sarjana, justru dia pikir apa? Gue mau dagang apa, bikin masakan. Karena di Kanada dulu dia sambil kuliah sambil jadi apa, kerja di restoran, Pak. Mau kerja, mau bikin itu apa, rumah makan. Bikinnya di mana? Di kaki lima deket apa, sawah besar. Hah, kok di kaki lima? Iya kan nggak bayar. Ngapain di kaki lima? Ntar lu taruh dorong gerobaknya di mana? Nggak apa-apa, gua rapin sebentar, dorong sedikit, sewa di ujung gang. Bayar tuh sama hansip di situ. Lebih murah. Bayar ongkos dorongnya, ongkos sewanya segala macam lebih murah. Jadi berpikirnya begitu. Tapi kan melanggar apa, lalu lintas, dia kan dagangnya malam. Gitu. Wah, macam-macam dah. Bener juga ya, bener juga. Cuma saya nggak punya keberanian tuh kayak begitu. Kalah berani. Ya, saudara-saudara kita yang dagang martabak, dagang bakso, ya, yang apa di kalau malam ya buka tenda, itu lebih berani. Itu juga pengusaha ya. Selanjutnya investor. Kalau investor berkaitan dengan sama apa namanya katanya, saham, money currency segala macam. Nggak mesti. Kecil-kecil begini-begini saya juga udah investor loh. Saya pergi jalan-jalan di satu kampung, saya tanya di situ saya investor ini Bu, kebo. Kebo. Saya tanya sama, kebo berapa satunya? Nih beli nih sepasang nih. Atau anak masih enggak sepasang, satu biangnya udah dewasa, anaknya baru umur 5 bulan. Total beli cap gotiau. Biangnya 12 juta, anaknya 3 juta. Beli dua paket. Titip sama Bimina, sana titip sama Mang Edi. Pakai surat nggak? Nggak pakai surat. Lu percaya lu jalanin, nggak percaya nggak usah. Ntar kalau udah selesai, udah gede, dijual, potong modal, bagi 2, untungannya bagi 2, cepuah-cepuah. Sistemnya begitu kalau di kampung. Kita punya sawah, suruh dia kerjain, dapat padinya, dijual, cepuah-cepuah. Hasil padinya. Emang sistem begitu. Pakai surat nggak? Nggak ada surat-suratan. Ya, masih ada nih bisnis nggak pakai surat-suratan. Udah piara gede, baru 7 bulan. Itu emaknya, biangnya sama anaknya sakit. Sakit. Mang Edi telepon. Pak, kebun sakit. Jadi gimana? Nanya ke saya. Ya, saya mau izin ke Bapak, dijual aja ya, mumpung masih hidup. Kalau udah mati, dijual murah, harga jatuh. Ya udah jual, terserah Mang Edi dah. Dijual. Jadi modal cap gotiau, balik cuma captial. Ada resiko? Ada. Ya itu tadi sakit. Yang sama Bimina, seger, buger, cager. Makin gede. Sekarang udah 1 tahun. Anaknya udah gede. Biangnya tambah gede. Bimina, ini besok nih Lebaran Haji udah bisa dijual nih. Pak, jangan dijual dulu. Emang kenapa? Lagi bunting. Lagi hamil. Hamil sama manusia, binatang bunting. Jangan, maka tuh tambah gede. Aduh Bimina, siapa yang bikin bunting? Kalau orang hamil di luar nikah, kita resah ya, gelisah. Di sana mah enggak. Emang kita berharap ada yang hamilin. Ada yang kebo, ada yang hamilin gitu ya. Gak tahu tuh main di sono, nggak tahu pulang-pulang sekarang taunya udah tambah gede perutnya. Ya udah dah, pokoknya Bimina jagain ya, setiap hari di ngangon kebo gitu, apa di rumput. Nah itu investasi juga, itu investasi. Ada teman saya investasinya apa? Investasinya apa namanya dia dekat kampusnya tukang mie ayam, tukang ketoprak rame. Setiap kali mau makan habis. Bapak sedia berapa sih setiap hari? Cuma sekian piring. Udah saya invest sama Bapak lah, saya tambahin modalnya, saya tambahin orangnya, saya pekerjakan. Jadi bisa double 2 kali lipat. Ntar keuntungan kita bagi 2. Dia mau tuh tukang kantinnya. Ya udah. Yang jaga tukang kantinnya segala macam, dia tinggal terima investasinya. Itu ya investasi. Jadi investor jangan diartikan selalu saham, money currency dan sebagainya. Next. Kita ngumpulin duit, bekerja, karyawan,
Ya, sebagai karyawan profesional, pengusaha atau investor, tujuannya apa sih? Tujuannya ya untuk mengumpulkan aset lah ya. Wah, kalau untuk mengumpulkan aset ya macam-macam. Ya, ada tanah, mobil, rumah dan sebagainya. Next. Untuk menabung, mengatur penghasilan kita agar bisa memenuhi kewajiban, kebutuhan dan keinginan. Ya, penghasilan kita itu untuk memenuhi kewajiban, ya, kebutuhan dan keinginan. Kita keluarin duit itu ada 3 macam, Bu, Pak. Kewajiban. Apa yang wajib? Makan, minum sehari 3 kali. Ada juga sih yang udah kebiasaan atas sila 2 kali. Berarti hemat. Ya. Itu wajib. Rumah untuk berteduh. Masalahnya rumahnya masih ngontrak, itu urusan belakangan. Pokoknya rumah. Ya, butuh. Rumahnya rombeng, rumahnya bagus, rumahnya mewah, itu lain cerita. Tapi rumah butuh. Pakaian untuk melindungi tubuh. Mau beli di Sogo, mau beli di Matahari, mau beli di Pasar Jaya, mau beli di Mangga 2, pokoknya pakaian. Ya. Sepatu, sendal, nggak perlu. Orang nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nggak apa-apa. Padahal saya dagang sepatu. Iya memang. Jadi bukan ke sepatu sendal itu bukan kewajiban apa, ya bukan pengeluaran yang wajib. Tapi kalau baju wajib, berani loh, nggak pakai baju. Kalau nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu masih berani ya, siakah. Gitu. Lanjut next. Yang kedua pengeluaran yang bersifat butuh. Tadi pengeluaran yang bersifat wajib, pengeluaran kita yang bersifat butuh. Yang butuh itu apa? Yang kebutuhan kita. Ya ini. Ya. Sepatu, sendal itu jadi butuh. Memiliki handphone itu butuh jadinya. Udah butuh sekarang. Ya. Tapi ada juga loh teman-teman yang nggak butuh handphone loh. Kalau lagi retret, lagi latihan meditasi, atau lagi pusing, jangan ganggu gua. Pokoknya 1 hari ini nggak mau diganggu, tinggalin handphone semuanya. Tapi ada juga sekarang anak muda sekarang nggak bisa ya. Boleh ketinggalan dompet, tapi jangan ketinggalan handphone. Nggak bisa eksis gitu ya. Radio, denger radio, nonton TV, baca koran, itu semua udah jadi kebutuhan. Pengeluaran yang ketiga, bersifat keinginan. Nah, ini nih yang unlimited duitnya nih. Bersifat keinginan ini sifatnya jadi bermewah-mewah. Handphone butuh handphone. Asia, Flexi yang cuma nopek ceng. Tapi begitu udah pengen, gue pengennya BlackBerry, udah notel. Nopeceng ke notel ya kan? Nggak cukup BlackBerry biasa. Gua maunya apa? Android, Samsung. Udah Sitiau, Gotiau. Nggak cukup Samsung. Nggak kelas. Maunya iPhone. Coba lu lihat dong survei itu. Rata-rata yang pakai di Amerika yang pakai Android ke bawah orang miskin. Orang yang punya kelas pakainya Apple, udah bukan Android lagi. Lu aja di sini Android. Gua maunya nggak mau Android. Apa Samsung. Wah, itu udah keinginan tuh, lain tuh ya. Biasanya kalau gunting rambut di salon Lena. Salon Lena itu, salon Lili di ujung gang. Sekarang nggak mau, gua maunya apa? Johnny Andrean. Kadang-kadang Johnny Andrean nggak kelas. Lu fase. Nggak kelas, gua maunya apa namanya? Apa tuh yang di Plaza Senayan apa tuh ya? Aduh. Gunting rambut doang, Pak, sampai ceng. Sorry ya. Kalau buat cowok mah hasilnya sama, carwakene. Aduh, cuma bedanya AC-nya doangan, duduknya sama di apa? Belakang pijit-pijit. Ya, pijitnya nggak berasa. Enakan anak gua juga. Kalau anak saya pijitnya buah, mencengkeram. Kalau kurang bapaknya tinggal tiduran, anaknya injek-injek. Kurang ajar tuh anak injek-injek. Bukan kurang ajar, emang disuruh. Kan lagi pegel. Jadi keinginan. Nonton TV. TV-nya yang cuman apa tabung biasa. Udah gak zaman. Mesti TV flat. Gak zaman lagi flat. LCD. LCD gak zaman lagi. Apa lalu? Apa LED? Sekarang apa lagi? Curve. Waduh, saya udah ketinggalan. Saya udah gak tahu tuh. Ya.
20 inci nggak cukup, 30 inci nggak cukup, 40 inci nggak cukup. Berapa inci? Coba. Aduh, pusing dah. Nggak enak suara keluar dari TV, harus pakai home theater. Nah itu udah keinginan sifatnya ya. Tidur di kasur yang empuk. Kasur merek biasa sama king coil kan harganya aja udah berapa? Ya, beda. Oke, jadi pengeluaran kita ada 3 yang bersifat kewajiban, yang bersifat kebutuhan, yang bersifat keinginan. Nah, kontrol diri deh. Yang mana yang bisa kita lakukan? Apa yang sesuai dengan kita? Next. Kebutuhan dasar hidup manusia itu ada 5. Fisik, ya, makan, pakaian, rumah, ya, minum, rasa aman, rasa sosial, penghargaan diri, dan perwujudan diri. Gue mah nggak perlu perwujudan diri, gue mah biasa aja sekarang. Coba nanti kalau lu udah naik Mercy, coba kalau nanti udah naik Jaguar, coba kalau nanti udah kalau sekarang masih tinggal di Kapuk. Coba kalau ntar udah tinggal di Pantai Mutiara. Lain ceritanya. Perwujudan diri. Contohnya. Contoh perwujudan diri. Semua udah punya. Rumah, mobil. Ya. Perusahaan segala macam. Tapi tetap mau buang duit. Abu Rizal Bakri. Haritanu. Tapi kalau saya ngomong begini. Lu salah, justru Haritanu punya rencana lu. Abu Rizal punya rencana, itu bagian dari permainan, bagian dari rencana dia. Dia buang duit QM juga nggak apa-apa, dia nggak pikirin. Kalau tercapai, wah bisa bagaimana. Ya iya sih. Ternyata itu di level nasional ya. Saya jalan-jalan ke kampung di Bogor, di Bekasi, di Tangerang juga sama. Seorang di desa, tingkat desa, kalau mau mencalon jadi kepala desa, paling sedikit 500 juta. Banyak tuh yang mencalon, bisa 6 orang, 7 orang. Buat level kampung, paling sedikit gopek tiaw. Kan tetap yang jadi kepala desa cuma 1 orang. Yang lain kalah. Saya bilang kalau punya 500 juta mah mendingan lu buka franchise Indomaret dah tuh. Gak pusing. Ya, itu franchise apa kek, bakmi apa kek, duit dapat terus. Ya itu kan otak elu, otak dia kan beda. Dia mau perwujudan rasa, perwujudan diri, ya. Butuh penghargaan, levelnya udah lain. Ya, next. Nah ini rumus dari saya punya Akong ama Hoki Teit Punsu Teji. Ya. Ini rumus dari Akong ama saya dulu. Tapi bukan Akong ama saya, Akong ama kita juga begitu ya. Kungkung Popo ngomongnya gitu. Hoki Teit Punsu Teji. Jadi lu mau jago kungfu kayak apa juga kalau nggak ada bohoki, nggak usah banyak cerita dah. Ya. Biar lu goblok kayak apa kalau emang hoki. Aduh, lu cuma jualan coy pandangan lu. Bisa beli Kijang Innova lo. Ya. Siapa yang tukang coy pan? Hoki Teit Punsu Teji. Ini pepatah yang asli manjur benar. Nah, the problem is bagaimana kita mendatangkan hoki. Ya. Supaya hoki lai. Kan hoki nggak datang begitu aja. Kita mesti jadi magnet supaya hoki lai. Pertama-tama, ya nggak pertama-tama sih, berbarengan semuanya, sinergi ya, berbarengan. Yang udah pasti, kalau mau hoki lai, yang pertama-tama, jangan ngejutekin. Tahu nggak? Jangan jutek. Tahu jutek? Pasang muka bimoli. Bibir monyong 5 cm. Manyun. Tahu manyun? Gigi gemeretuk. Kalau lihat orang selalu pengirian. Orang punya cewek cakep, dasar gatel. Apanya yang gatel? Punya cewek cakep, ya itu ceweknya yang kegatelan. Dia
Orang punya cowok kok, cewek cakep punya cowok ya wajar. Ya tapi nggak seimbang. Masa cewek cakep cowoknya biasa-biasa aja? Itulah hukum alam yin ya. Cewek cakep, cowoknya biasa-biasa aja. Ya nggak usah ngiri lagi, biar aja. Atau kalau cowok lain, waduh cowok tuh hokil. Cowoknya tampangnya biasa tapi ceweknya cakep banget ya. Ya, cewek juga berpikir kalau punya cowok ganteng sakit hati. Punya cowok ganteng sakit hati. Sama punya cewek cakep juga sakit hati. Kenapa sakit hati? Jalan kemana dilihatin orang terus. Dilirik orang terus. Ceweknya juga mau ngelirik, salah nggak ngelirik salah. Begitu ngelirik, ngapain lu lirik-lirik? Ngapain lu lihat-lihat? Aduh, kan cakep itu anugerah ya. Rezeki. Kamsiastikong dapat cakep, bibitnya siapa dong? Papa mama bilang bibitnya siapa dong? Di sini lu boleh ngomong bibitnya siapa. Di Korea mah nggak berlaku, bibitnya jelek juga jadi cakep. Sekarang kalau Yuchien juga di Jakarta bisa ya. Nah hadirin sekalian, jadi bagaimana mendatangkan hoki? Jangan jutek. Ramah tamah. Ya, sopan santun, lemah lembut, bukan lemah gemulai. Lain loh, lemah lembut sama lemah gemulai lain loh. Kalau lemah lembut itu, ya lemah lembut gimana ya? Nggak kasar. Tapi kalau lemah gemulai, bences jadinya. Tangan melambai-lambai. Itu lain beda, bukan lemah gemulai ya. Gitu. Kalau anak-anak kita nih anak cowok udah mulai lemah gemulai, mesti di ya take care lah. Orang lahir tuh ya laki atau perempuan. Karena karmanya masing-masing. Tapi karena karma tertentu tidak laki-laki tidak perempuan. Physically laki-laki, jiwanya perempuan. Atau physically perempuan, jiwanya laki-laki. Ada. Bukan nggak ada. Itu bukan kelainan gen. Ya memang kelainan gen. Tapi sebabnya apa? Papa mamanya normal. Ya karena bawaan karma masing-masing. Maka dari itu kuatkan tekad supaya nggak seperti itu. Pasti ada kesalahan lah. Something happen, something wrong dalam past life dia. Nah, udah nggak ngejutekin, ramah tamah, sopan santun. Nah kemudian apakah harus berpendidikan tinggi? Nggak mesti juga. Pendidikan tinggi itu penting, perlu. Tapi bukannya berarti kalau nggak berpendidikan tinggi nggak bisa cari duit. Nggak juga gitu ya. Pendidikan tinggi itu penting. Jadi kalau bilang orang mengambil contoh. Andri Wongso aja SDTT. Sekolah dasar tidak tamat. Bisa sukses. Gue juga pengen ngikut sekolah dasar nggak tamat. Mati lu. Nekat lu. Jangan ambil contoh itunya. Buset deh. Bob Sadino. Nggak lulus SMA lu. Setiap hari pakai celana pendek. Bisa kaya. Iya, lu coba ngelamar kerja pakai celana pendek. Atau mau dagang apa? Lu ke dagang makanan, dagang apa? Nawarin ke toko-toko pakai celana pendek. Diterima. Ya, setiap orang beda case-nya gitu. Jangan digeneralisir gitu ya. Yang penting kan niat kita. Niat. Pala lu niat. Bener niat, tapi juga kita mesti sesuaikan semuanya. Ya. Nah, terus supaya hoki datang apa lagi? Kalau kita ngomong, jualan, dagang sama orang, yang diperlukan kan mulut ya. Iya dong, mulut kan alat komunikasi. Jagalah mulutmu. Mulutmu harimaumu. Gara-gara mulut, kemarin mau dipenjara si Floren. Iya, tapi kan mulutnya ditulis di apa? Di pet. Iya, tapi kan diterjemahkan di pet. Tapi gara-gara mulut bisa dipenjara? Iya juga. Nah, kalau orang kita mau dagang, mau kerja, itu mulut, kecuali orang bisu lah ya. Orang bisu, kerja pakai tangan, pakai gerak. Tapi kalau secara umum general pakai mulut, maka itu jaga mulutmu. Saya bilang sama teman-teman di kantor saya bilang dulu ketika kerja, sekarang saya udah nganggur. Jaga mulut. Jadi mau pergi kerja, sama orang tua, berangkat dari rumah, salim. Salim kalau orang Islam apa? Cium tangan ya. Salam, mah, pa, pergi. Ya, kalau orang Islam kan cium tangan. Kalau kita pamit lah.
Biarin papa mama udah nggak kerja, udah cuma nongkrong aja di kursi roda, pamit. Kenapa? Berkah dari orang tua itu penting loh. Lu main pergi-pergi aja, mama dilewatin. Mama nih ngapain sih depan pintu? Udah telat nih mau pergi kerja nih. Lu begitu mama lu gituin, kalau nggak ada mama lu nggak ada lu. Ya, mah minggir mah, misi mah, ya jangan di jalan dong. Ya. Ngomong yang sopan, yang santun. Setelah mamanya minggir, ma pergi dulu ya. Ma berangkat mau kemana? Kantor. Gitu. Kantornya di mana? Nanya lagi. Ya kan lu udah tahu mama lu udah kue cap go. Kadang-kadang nama anak-anaknya aja dia udah lupa. Ya. Taruh kacamata di mana lupa, nggak taunya ada di atas sini. Ya, kerjanya di mana masih tanya lagi gitu. Kantornya di mana masih tanya lagi. Ya apa-apa jelasin berulang kali. Sama ketika mama juga menjelaskan kepada kita ketika kita masih kecil menanyakan tentang sesuatu, mama juga menjelaskan berulang kali, nggak capek gitu loh. Jadi pamit kepada orang tua. Nah, kalau saya biasakan kalau di rumah juga ada altar, pai tien, pai food, pai sen ya. Mau tiam hio boleh, mau pai aja juga boleh. Kalau cecap gue ya tiam hio dong. Ada buah sedikit dong ya. Kalau nggak ada buah ya biskuit Roma juga mau siongkon. Ya jangan polos bener gitu ya. Jangan polos bener. Tapi minimal ada. Kalau hari biasa ya pai tiam hio boleh. Berangkat pamit orang tua. Jaga mulut, jaga kata-kata. Itu akan mendatangkan hoki. Ya, apalagi kalau kita sama orang tua juga bagus gitu ya. Biasakan semua apa yang keluar dari mulut, keluar dari pikiran dan hati yang bersih. Nah ini kalau setelah itu apa? Setelah itu cokongtek, cohosim. Cohosim berbuat kebajikan dari hati nurani kita. Cokongtek, nah kalau banyak cokongtek, banyak cohosim, semua dimulai dengan baik. Kalau Bang Ahmad bilang insya Allah. Hokilai. Mudah-mudahan hoki datang. Biasanya begitu. Ya. Kalau hoki belum datang, DL. Berita loh. Tapi bukannya berarti stop sampai di situ. Jangan putus asa. Masih ada next step. Kalau hoki kita terus cokongtek, cohosim terus. Pasti ini tabungan karmanya akan numpuk. Tiba saatnya semuanya akan indah. Kayak puisi aja ya. Oke lanjut. Nah, ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwa pintu rezeki akan terbuka lebar sebanding lurus dengan jasa kebajikan dan kedermawanan, kemurahan hati dan keimanan. Menanam berarti memetik dan memberi berarti menerima. Lu mau menerima terus. Kalau Pak Cioko, rebutan. Gila lu Cioko rebutan. Justru jangan ngambil. Gue perlu lagi beras sekarung. Kita kalau Cioko, kalau bisa jangan ngambil. Kita yang ngasih. Nggak bisa ngasih sekarung 10 kilo. Nggak bisa kasih 10 kilo, seliter gitu loh. Nah, kalau gue nyumbang seliter sama pengurus wihara nggak dilihat, dihina. Masa seliter nyumbang? Biar dihina urusan yang dia menghina. Kita kan nggak ngapa-ngapain. Kita kan berdana. Dia nggak mau terima urusan dia. Kita tetap berdana. Jadi kalau Cioko kita nyumbang, jangan kita ngambil. Ya, kalau ngambil, ya ceritanya jadi lain. Ketika ekonomi keluarga membaik, nah jangan lupa jasa pasangan suami atau istri. Ya, lu ada cerita kalau udah sukses aja dah, lupa cari lagi yang baru. Udah mulai ganjen, udah mulai bajunya udah mulai keren, bajunya udah Aero. Parfumnya udah bukan lagi Rexona, tapi Armani. Sepatunya udah bukan lagi Bata, tapi Belly. Udah macam-macam dah ya. Udah mulai ganjennya udah keluar dah gitu ya. Dulu sekarang nggak ada. Lanjut. Jangan cuma satu keranjang. Jadi maksudnya ya udah tahu lah ya. Jangan taruh kita punya rezeki dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, amsyong lo. Pecah semuanya. Jadi kalau taruh tabungan, jangan satu bank. Kalau banknya ditutup, pusing kan? Semuanya cepet teo di situ. Tutup habis. Kalau cepet teo. Kalau cepet M, apa enggak gila? Ya.
Jadi jangan pagi-pagi. Repot gua kalau dibagi-bagi, duit sedikit dibagi-bagi. Sedikitnya berapa dulu? Ya kalau ya tergantung setiap orang kan beda-beda. Minimal 2 bank atau 3 bank gitu ya. Supaya ada apa namanya? Telurnya nggak satu keranjang. Termasuk juga sama. Oh, usaha di sini ada ya. Di sini ada kebun, di sini ada kontrakan, di sini ada kios gitu. Setiap hari tinggal mengutin ya, Pak ya. Jadi kalau satu semua kontrakan satu tempat, aduh amit-amit kalau terjadi apa-apa, kebakaran sekaligus, amit-amit, amit-amit. Repot kan? Oh tapi kalau di sini sedikit, sini sedikit, sini sedikit, nggak pusing, ya. Di sini lagi renovasi nggak dapat duit, di sini dapat, di sini dapat, di sini renovasi nggak dapat duit, di sini dapat, di sini dapat. Jadi keranjangnya banyak. Bikin kue jangan cuma satu doangan, bisanya bikin kue pepe terus. Ada loh. Saudara kita di dekat Parung Panjang tuh namanya Kampung Simpak. Spesial jualnya kue pepe. Dari dulu keahliannya bikin kue pepe. Emang dikira gampang ya bikin kue pepe ya? Susah loh. Itu layer-layernya itu banyak loh. Ya kan? Tungguin dingin, baru disiram lagi. Dingin lagi, siram lagi. Dia kalau jual kue pepe dari Simpak, naik jalan mobil ke Jakarta. Itu 4 jam, 3 jam paling cepat. Walaupun Bogor, tapi Bogor kan pedalaman kan, 3 jam. Sampai di Proyek Senen, Cak Jitiam. Gelar dagangan. Jam 4, jam 5 udah habis. Begitu habis jam 4, jam 5, langsung pasar Senen buka, dia belanja. Belanja buat bikin kue lagi. Jam 6 selesai, dia pulang ke Bogor. Di Bogor, istirahat sebentar, 2 jam, 3 jam, bikin lagi langsung. Ntar jam 7 malam udah berangkat lagi ke Jakarta. Jam 12 malam sampai gelar lagi dagangan. Itu belum pernah ya ngelihat tukang kue di Pasar Senen ya. Di Pasar Senen rame ya. Demen lo kalau lihat di situ lo. Kroket. Yang goceng satu ada. Yang saceng ada. Yang ceceng ada. Yang gope juga ada. Kroket, tahu nggak kroket? Sama, kue sus juga begitu. Black Forest juga sama. Black Forest mahal lu. Hauce dia tuh di situ, cepeceng lu. Cepeceng. Yang mau peceng juga ada. Yang ceban juga ada. Nggak mau. Ayo sini duitnya. Kita jangan beli ke Proyek Senen malam-malam. Perginya jam 12 malam. Itu satu parkiran tuh saya sama parkiran Fluid Village itu di depan tuh. Itu satu parkiran semua tukang kue semuanya. Sejauh mata memandang kue semua. Jadi jangan taruh telur, jangan bisanya bikin kue pepe aja, bikin kue pepe juga, bikin kue ini gitu ya. Jangan, emang orang mau makan kue pepe terus, kan mesti punya keahlian dong. Lanjut next. Memang tanggung jawab mencari nafkah itu ada di tangan miswa, suami. Tapi ya. Masa kini gitu ya, lumrah juga. Nggak masa kini sih. Saya dari 30 tahun yang lalu juga istri saya udah kerja. Saya bahagia kok. Kenapa? Kalau kerja sendiri susah. Tapi kalau istri bantu kerja, kamsiah tikong. Jadi istri saya nggak bisa masak, mau siongkon. Bisa beli ya. Iya, istri saya paling bisa masaknya cuma masak air, masak nasi. Masak Indomie, hauce. Goreng emping, angus, nggak bisa. Kan goreng emping gampang ya. Goreng kerupuk gampang kan, angus, nggak bisa. Masak air sih nggak angus, cuma airnya surut. Jadi istri saya nggak bisa masak. Boyakin, gua nggak peduli, yang penting dia bisa kerja cari duit. Bantuin bayar listrik, bayar PAM, bayar telepon ya. Yang muda-muda nih yang baru mau berkeluarga, istriku engkau nanti di rumah aja jadi ratu di istanaku, jadi mah dari anak-anakku. Pret, nggak usah begitu lagi lah, nggak usah gengsi lah. Dia nggak mau kerja nggak apa-apa, macet segala macam nggak apa-apa, lu nggak kerja nggak apa-apa. Bisnis online, Bo. Ya, nggak mau kerja nggak apa-apa, bisnis online kan bisa. Nggak bakat dagang, ya udah
lu kasih privat les. Ya, mau les apa? English, Hawaii, atau mafia? Matematika, kimia, fisika. Bisa kan? Bisa. Gua nggak bisa itu semuanya, gua bukan anak IPA. Ya udah, calistung. Membaca, menulis, berhitung. Tapi mesti sabar kan anak kecil kalau calistung kan. Anak TK, anak SD. Ada lu mama-mama yang gak sabaran. Udah lu les aja dah. Les aja. Anak kelas 2, kelas 3 udah suruh les. Kalau memang ahli main piano, bisa kasih les piano. Les yankim, kuceng, juga bisa ya. Macam-macam lah. Les gitar. Ngajarin orang les menata rambut, bisa? Bisa. Nah, kalau nggak menerima ini, menerima di rumah. Menerima pekerjaan bungkus kado. Ada teman saya kerjanya tukang bungkus kado. Sampai bungkusan sanggit dia yang bungkus semuanya rapi dah. Selimutnya dibikin soang. Macam-macam. Ya kalau nggak mau kan kalah saing sama yang di Pancoran. Ya Pancoran kan sekali beli ada langsung kan. Ya di sana survei, di sana pasang harga berapa, lu pasang harga berapa, murahin, antar lagi. Ya kan? Dikerjanya di rumah pengantin lagi, ya kan? Jadi orang yakin. Jadi nggak mau kerja kantoran, bisa kerja yang lain. Tapi yang jelas istri harus bekerja. Tapi kalau suami, ya kewajiban utama, ya. Kenapa? Karena orang kita ini patrilineal, menarik garis keturunan dari ayah dan ayah adalah kepala keluarga. Jadi kalau ayah tidak bekerja, papa tidak bekerja, rasanya gimana ya? Nggak sesuai dengan hukum alam. Kira-kira gitu deh. Lanjut. Nah, next lanjut lagi. Nah, ini kata-kata yang paling saya seneng nih. Ini saya terjemahkan dari ayat di Konghucu, Confucius. Jadi kira-kira kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, ya, kita tidak akan pernah bekerja selama seumur hidup. Ya, kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, kita tuh tidak berasa kerja, santai aja gitu ya. Karena udah jadi hobi, biasa aja. Jadi cintai pekerjaan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, patokan kita dalam memilih pekerjaan atau usaha, jelas kalau kita di umat Buddhis dikasih pedoman 5. Ya, Pancasila ya. Jangan ada pelanggaran ini. Secara Konfusianis, Konghucu, juga sama ada 4 sila. Yang tidak susila jangan dilihat. Yang tidak susila jangan didengar. Yang tidak susila jangan dilakukan. Yang tidak susila jangan dibicarakan. Yang tidak susila jangan dilakukan. Ada 4. Yang tidak susila jangan dilihat, jangan didengar, jangan dibicarakan, jangan dilakukan. Itu patokan dari Konghucu. Dari Buddhis menghindari yang bersifat pembunuhan, pencurian, perbuatan yang tidak susila, bohong, mabuk-mabukan. Oh Romo, kalau gitu gimana tuh tukang nasi campur yang di situ? Babi panggangnya gede-gede lu, digantung lu. Bebeknya juga lu, dari kepala digantung sampai ke bawah. Itu gimana? Tanya dia. Dia potong sendiri apa enggak? Gue udah terima mateng, ada orang yang nganterin. Berarti dia nggak potong sendiri. Berarti dia tidak melakukan pembunuhan. Kita yang beli, kita potong sendiri nggak? Enggak. Berarti kita nggak melakukan pembunuhan. Jadi makan apa kagak? Sikat bleh. Iya, jangan munafik. Jangan munafik. Nggak boleh membunuh. Tukang makanan semua, semuanya disuruh ciacai. Enggak juga. Jangan membunuh. Kalau gitu besok ada demam berdarah, lu jangan fogging lu ya. Tahu fogging? Demam berdarah kan di fogging membunuh nyamuk. Jangan fogging. Biarin tuh semua kena demam berdarah, enggak apa-apa. Kan kalau kita fogging Pancasila. Ayo mau pilih yang mana? Ada nyamuk di rumah. Jangan ditepok. Jangan beli baygon. Buka aja pintunya biar dia keluar. Atau tangkap pakai gelas. Hop. Ya, ditangkap di gelas, buka jendela, dikeluarin. Sangsen. Terus ada kecoa, jangan kalau saya ada kecoa saya geprak.
Jangan Panatipata, jangan dibunuh. Alah, ribet amat. Lu mau rumah lu kotor, banyak kecoa. Tidur lu sama kecoa di baju segala macam. Mau? Aduh, ada tikus curut naik ke meja makan. Lu mau lu diemin? Gua pasang lem tikus cap gajah tuh. Iya dong. Nggak usah munafik dah. Panatipata. Kalau gitu apa artinya Sang Buddha memberikan jurus Panatipata? Sang Buddha memberikan jurus Panatipata tentu ada sebab musababnya. Bukannya berarti melarang kita beragama Buddha jadi susah. Ya. Jadi kalau memang udah waktunya mau tidak Panatipata, mau caca silakan. Nggak usah ngajak-ngajak orang. Ngajak-ngajak orang belum tentu juga diri sendiri benar gitu ya. Nah, kalau ini bakteri ini kita menghirup udara, lama-lama masuk jadi kuburan massal nih. Terus kita korek jadi upil. Itu kuburan massal loh, upil itu kuburan massal. Bakteri-bakteri yang mati gitu kan. Kan udah tahu banyak bakteri berterbangan. Ntar lu isep, lu hirup, membunuh lagi. Jangan napas. Udah tahu di air ada kuman. Jangan masak. Minum aja, diminum ntar mati dia. Di sayuran ada kutunya, ada ulatnya. Jangan dicuci. Bersihin satu-satu, suruh pergi. Baru lu masak. Mati aja. Beragama tidak bikin susah, nggak usah begitu gitu loh. Jadi kalau memang masak ada kuman yang mati, ada kutu ulat yang mati, ya udah DL, derita loh. Semoga tuh mimba lahir lagi di alam yang lain deh gitu ya. Udah kalau memang banyak yang mati ya udah bacain parita kalau mau. Ya bacain liam keng dah, guan seng seng hong ceng to tiong. Kiu pin lian hua wi hu bo. Hua kai kian hut go bu seng. Putwe po sat wi puan li tok 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 teng. Aduh. Jadi gini, bukan berarti saya menganjurkan Panatipata, bukan. Jadi gini, ini kan ekosistem ya. Jalankan aja yang kita bisa, yang nggak bikin susah, gitu loh. Terus kalau memang masih belum bisa ciaca, ya nggak usah maksa. Kalau memang masih doyan seafood di Kalimati, ya udah ngantri aja sono. Seafood di Kalimati, tahu? Pademangan, haucu ya. Makannya pakai ngantri lagi. Silakan aja. Tapi kalau udah bisa meninggalkan itu bagus ya boleh. Kalau apalagi kalau terus-terusan ciacai sampai seumur hidup bisa bagus silakan. Tapi kalau masih belum bisa ya enggak. Cuman kalau memang belum bisa masih menjalankan itu semuanya, masih suka nasi campur kenanga, masih suka mie keriting seafood, ya udah jalankan aja. Tapi jangan lupa berdana supaya imbang antara utang yang kita bikin dengan tabungan yang kita punya gitu. Jadi itu semua adalah ekosistem ya. Nah, lanjut next. Habis. Ya, habis. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga sharingnya bisa bermanfaat. Kalau nanti mau diskusi lebih lanjut, silakan chattingan deh sama saya. Ya, atau kita kongko-kongko di bawah. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang, Tachiahao.